ada masalah pembelian lem yang tidak masuk akal, pembelian ATK yang luar biasa bermiliar-miliar. Ada lagi pembelian barang-barang yang tidak perlu, belum lagi kelebihan bayar yang super jumbo. Kemudian ada skandal Formula E yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Dan yang terakhir adalah korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Pertanyaannya, rakyat sudah capek menunggu penyelidikan mulai Formula E, mulai tanaman-tanaman ditebangi melanggar undang-undang dan Formula E yang tidak jelas manfaatnya. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya hari ini akan mencoba bertanya kepada kita semua. Apakah kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan dalam tanda kutip dari seorang kepala daerah seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan kita biarkan begitu saja? Begitu banyak masalah yang telah ditimbulkannya, tapi ternyata yang bersangkutan malah melenggang ingin memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, sebelum saya memberikan opini, saya ingin membacakan untuk Anda pokok pikiran Bung Karno tentang pemimpin dan kekuasaan. Sejatinya pemimpin dan kekuasaan. Yang berdiri di sini bukan aku, kamu, atau kita. Yang berdiri di sini adalah rakyat. Atas nama mereka yang paling berkuasa di negeri ini, merekalah yang mempunyai kekuasaan dan kedaulatan penuh di negeri ini. Maka segala keinginan yang tertulis adalah keinginan rakyat. Aku berbicara karena rakyat ingin berbicara. Aku berbuat karena rakyat ingin berbuat. Aku melawan karena memang demikian seharusnya. Bukan aku, bukan kamu, dan bukan kita. Kita ini hanyalah sebagian dari negeri ini, karena negeri ini bukan milik kita sendiri, tapi milik bersama-sama. Apakah aku? Jika aku menginginkannya, tapi rakyatku tidak menginginkannya. Karena untukku sendiri cukuplah aku hanya tidur dan makan secara sederhana. Tidaklah perlu aku harus seperti ini. Tetapi untuk rakyatku, apalah artinya penderitaan? Apalah artinya kesengsaraan? Karena itu bermakna perjuangan. Untuk sebuah cita-cita bersama, cita-cita luhur yang terpendam di dalam lubuk jiwa. Aku adalah amanah rakyat. Maka kekuasaan akan menjadi milikku tanpa aku harus memintanya. Karena itulah rakyat yang memberikannya. Ini pokok pikiran Bapak pendiri bangsa, proklamator Bung Karno. Luar biasa. Kalau tulisan atau pokok pikiran seorang Soekarno dipahami dengan jernih, dengan hati yang bersih oleh para pemimpin dan calon-calon pemimpin, mungkin mereka harus
menata diri lagi. Apakah saya ini pantas atau tidak menjadi pemimpin? Kalau rakyat tidak menghendaki, apalah kita. Karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, kembali ke masalah Anies Baswedan. Terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Ada masalah pembelian lem yang tidak masuk akal. Pembelian ATK yang luar biasa bermiliar-miliar. Ada lagi pembelian barang-barang yang tidak perlu. Belum lagi kelebihan bayar yang super jumbo. Kemudian ada skandal Formula E yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Dan yang terakhir adalah korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Ini sedang disidik KPK. Pertanyaannya, rakyat sudah capek menunggu penyelidikan mulai Formula E, mulai tanaman-tanaman ditebangi melanggar undang-undang, dan Formula E yang tidak jelas manfaatnya. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Pantaskah semua kesalahan-kesalahannya kita tutupi dengan karpet merah? Marilah kita berpikir jernih. Ini bukan sekedar Anies Baswedan semata, tapi ini adalah sosok yang harus kita berikan informasi ke ruang publik apa adanya. Siapa dia, bagaimana dia, dan seperti apa dia. Kalau sosok yang menurut saya mempunyai cacat sejarah yang luar biasa, khususnya dalam proses Pilgub DKI 2017, di mana muncul politik identitas yang sempat memporak-porandakan keberagaman di Jakarta, apakah ini layak kita pilih menjadi pemimpin nasional kita? Ini sebetulnya refleksi saya setelah membaca pokok pikiran seorang Soekarno. Orang-orang jadi tidak tahu diri. Merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Kalau bahasa Jawanya, ora bisa rumongso ning rumongso bisa. Ini yang terjadi. Dan para bohir yang selama ini mendukung sosok seperti Anies Baswedan ini tidak mau tahu dengan NKRI, dengan rekam jejak, kemudian dengan cacat sejarah yang dimiliki dia. Mencoba diselamurkan, mencoba ditutupi. Dulu masih ingat pada saat Pilgub 2017, ayat mayat bergelimpangan di mana-mana. Orang yang mendukung lawan dari Anies Baswedan tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh bersedekah, bahkan meninggalnya pun tidak boleh disolatkan di dalam masjid. Ada lagi gerakan mereka wisata Al-Maidah memprovokasi kelompok-kelompok minoritas. Cacat sejarah seperti ini tidak bisa kita biarkan, kita tutupi dengan seorang Anies Baswedan berkunjung kemana-mana. Ke gereja, ke wihara, pakai pakaian India, pakai selempang pendeta, bahkan dibaptis menjadi Yohanes Anies Baswedan. Kita menolak lupa. Jangan sampai kita terperdaya. Kita menolak lupa karena ini ada tanggung jawab sejarah kita untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau kita pragmatis, kalau kita oportunis, orang-orang yang mempunyai cacat sejarah yang buruk itu berkuasa di Indonesia. Seperti yang dikatakan Romo Magni Suseno, pemilu sejatinya adalah mencegah orang buruk berkuasa. Ini yang kita lakukan sekarang. Jadi saya ingin memberikan penyadaran kepada sahabat-sahabat Indonesia
yang mengelulukan sosok yang tidak pantas, tolong dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Bangsa, Insinyur Haji Soekarno. Bahwa apapun yang dikehendaki pemimpin itu harusnya kehendak rakyat. Pemimpin berbicara karena rakyat ingin berbicara. Pemimpin bertindak karena rakyat ingin bertindak. Jadi pemimpin hanya menerima amanah dari rakyat. Kalau calon pemimpin atau orang yang berambisi menjadi pemimpin mempunyai cacat sejarah yang begitu rimbun di dalam perjalanan hidupnya, apa pantas kita dorong-dorong menjadi pemimpin? Lalu apa tanggung jawab sejarah kita kepada anak cucu kita nanti? Jadi pada kesempatan ini saya mendorong kepada aparat penegak hukum, KPK atau apa, janganlah dibiarkan kejahatan dalam tanda kutip merajalela dengan segala permakluman-permakluman. Dana 2,8 triliun yang konon dikorupsi, diselewengkan, itu adalah hak rakyat. Bayangkan kalau 2,85 triliun diberikan untuk memakmurkan rakyat. Berapa keluarga yang terselamatkan? Berapa orang yang sakit bisa sembuh? Yang tidak bersekolah bisa bersekolah lagi? Berapa juta rakyat yang bisa makan dengan uang 2,85 triliun? Sahabat Indonesia, ini refleksi kebangsaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa saya menunggu pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai rekam sejarah yang baik dan justru mempunyai cacat sejarah yang sangat buruk. Saya menunggu kapan dia terjungkal. Jangan kita biarkan diberikan kursi yang lebih tinggi. Tolong telisik masa lalu, rekam jejak yang bersangkutan. Ada banyak pembiaran-pembiaran. Ada banyak penyelewengan-penyelewengan. Dan sekarang titik kulminasinya ada di dugaan korupsi 2,85 triliun. Jangan kita biarkan. Jangan malah kita dorong-dorong. Harus ada pembelajaran, siapa berbuat harus bertanggung jawab. Kalau semua perbuatan buruk itu kita selamurkan, kita coba tutupi, kita mewariskan presiden buruk untuk anak cucu kita nanti. Anda dan saya dan kita semua akan dihujat kalau kita diam saja, kita tidak berani bersuara melihat begitu banyak kejahatan merajalela di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, ini adalah opini saya terkait dengan kesedihan saya bahwa ada seorang kepala daerah di Jakarta yang begitu banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran milik rakyat, mulai Formula E, kelebihan bayar, pembelian ini, pembelian itu yang luar biasa jumbo, dan terakhir ini adalah dana bansos 2,85 triliun seolah-olah berjalan di tempat, malah dicoba ditutup-tutupi dengan segala aktivitas pencitraan yang tidak perlu. Itu membuat saya prihatin. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.